Annyeong, balik lagi di channelnya aku, Devi Puji. Di video kali ini aku bakal preview cepat Penthouse Season 2 episode ke-6. Akhirnya Chon Sojin mengumumkan siapa pemenang utama yang mendapatkan trofi. Pemenangnya dialah Bayrona. Namun, tiba-tiba penjaga sekolah berlari dan berteriak memberitahu bahwa ada seseorang yang terjatuh di tangga. Sementara itu, Bayrona yang berlumuran darah melihat sosok Min Sol-ah. Rona meminta maaf atas perbuatan ibunya Oh Hyun-hye terhadap Min Sol-ah. Terlihat wajah Min Sol-ah yang begitu sedih kemudian memeluk Bayrona. Seketika orang-orang berlarian keluar saat melihat Bayrona dengan berlumuran darah membuat kaget semua orang. Oh Hyun-hye berteriak histeris dan memeluk Bayrona. Lalu ibu Jenny segera menelpon ambulan. Tiba-tiba alarm emergensi berbunyi. Hal itu membuat semua orang panik dan berhamburan meninggalkan tempat itu. Mobil polisi dan ambulan tiba di tempat kejadian, lalu Rona segera dilarikan ke rumah sakit. Namun tiba-tiba ibu Jenny melihat kalung yang tergeletak di tempat Rona terjatuh, lalu ia mengambilnya. Chon Sojin yang melihat itu dengan sigap langsung merebut kalung tersebut dari tangan ibunya Jenny, lalu memasukkannya ke dalam saku bajunya. Kang Mari merasa aneh dengan sikap Sojin tersebut. Eunbyul yang berlari ketakutan masuk ke dalam kamarnya. Ia segera membuka bajunya yang berlumuran darah. Mendengar ada yang aneh, pengasuh Eunbyul berusaha untuk masuk ke dalam kamar, namun Eunbyul melarangnya. Ketika melihat tangannya yang penuh darah, Eunbyul semakin histeris. Dia mengingat apa yang sudah dia lakukan terhadap Bayrona. Dalam kilasan ingatannya, Eunbyul berlari ke sebuah ruangan dan mengambil jaket untuk menutupi baju yang penuh darah. Saat akan berlari pergi, tiba-tiba alarm emergensi ruangan tersebut berbunyi dan membuat Eunbyul semakin ketakutan. Eunbyul menyimpan trofi tersebut di lemari brankas miliknya, lalu pergi begitu saja. Sementara itu, petugas polisi berusaha mencari bukti dan sidik jari di tempat kejadian, dan para orang tua siswa diinterogasi untuk memberikan keterangan. Kang Mari dan Jenny menemui Oh Hyun-hye di rumah sakit dan memberikan kotak yang berisi trofi yang dimenangkan oleh Bayrona. Tiba-tiba seorang perawat meminta Oh Hyun-hye masuk untuk melihat kondisi Bayrona. Melihat anaknya terbaring, Oh Hyun-hye tak dapat menahan kesedihannya. Oh Hyun-hye memberikan trofi tersebut pada Bayrona. Bayrona sempat tersadar dan melihat Oh Hyun-hye yang sedang menangis, dan tiba-tiba Rona tak sadarkan diri lagi. Kondisi Rona semakin kritis. Oh Hyun-hye semakin histeris melihat kondisi Rona seperti itu. Sok-hun merasa sedih dan kesal atas kejadian yang menimpa Rona. Sok-hun bertanya pada ayahnya apakah semua ini perbuatan Jo Dan-tae. Selama ini Sok-hun mengetahui perbuatan ayahnya pada Min Sol-ah dan ibunya Sim Suryeon, dan Sok-hun pun mencurigai ayahnya lah di balik kejadian yang menimpa Bayrona. Jo Dan-tae marah dan tidak terima atas tuduhan Sok-hun. Suk-yung datang melerai ayah dan kakaknya. Lalu Jo Dan-tae memperlihatkan sebuah kalung, dan Suk-yung mengetahui itu adalah kalung milik Eunbyul. Sepertinya Jo Dan-tae memiliki rencana untuk menjatuhkan Chon Sojin dengan bukti kalung itu. Dan ternyata di kilasan ingatan Jo Dan-tae melihat Chon Sojin merebut kalung tersebut dari tangan ibunya Jenny. Merasa ada yang aneh dengan sikap Sojin, lalu Jo Dan-tae mengambilnya diam-diam dari saku baju Chon Sojin. Setibanya di rumah, Chon Sojin panik karena kalung itu hilang. Chon Sojin berusaha mencarinya namun tidak ditemukan. Diam-diam Eunbyul keluar dari kamarnya. Dia membawa sebuah tas. Ternyata dia pergi untuk membuang dan menghilangkan bukti pakaian yang berlumuran darah. Saat akan melemparkan, tiba-tiba Chon Sojin datang. Chon Sojin bertanya pada Eunbyul mengapa dia bersikap aneh seperti itu. Jangan bilang kalau kamu orangnya. Eunbyul berteriak histeris. Melihat anaknya seperti itu, Chon Sojin terkejut dan berusaha menenangkan Eunbyul. Chon Sojin akan melakukan segala cara untuk melindungi Eunbyul.
Lalu Chon Sojin pergi ke suatu tempat dan membakar baju yang ada dalam tas itu. Namun Eun-byeol berkata dia masih menyimpan tropi yang membuat Rona terluka, dan mendengar hal itu Chon Sojin terkejut. Cerita kejadian yang menimpa Rona ramai di media, dan sementara itu dokter mengatakan kondisi Rona saat ini koma. Oh Hyun-hee semakin terpukul mendengar hal itu. Chon Sojin memasukkan obat penenang dalam minuman Eun-byeol. Tanpa Chon Sojin sadari, pengasuh Eun-byeol melihat Chon Sojin saat memasukkan obat tersebut dalam minuman. Eun-byeol meminumnya dan tak lama dia tertidur pulas. Kemudian Chon Sojin membuka ponsel Eun-byeol. Di ponsel tersebut Chon Sojin melihat video saat insiden ayahnya terjatuh di tangga. Karena sempat mendapat ancaman dari Soo-kyung dan anaknya Eun-byeol melalui video itu, lalu Sojin menelan kartu SIM ponsel tersebut dengan wajah menangis dan kesal. Pengasuh Eun-byeol bertemu dengan Logan Lee. Sepertinya Logan Lee sudah berada di Korea. Dia memperlihatkan foto Eun-byeol yang diam-diam keluar dari kamarnya dan mengatakan sikap Eun-byeol yang aneh dan selalu histeris. Saat Oh Hyun-hee dan Kang Mari pergi ke sekolah Cheong-a untuk mencari bukti, mereka melihat Chon Sojin. Chon Sojin masuk ke ruangan, dia berniat membuka lemari brankas Eun-byeol. Namun Oh Hyun-hee datang memergoki Chon Sojin. Melihat kelakuan Chon Sojin yang aneh, satu persatu brankas itu dibuka paksa oleh Oh Hyun-hee dan Kang Mari. Saat Oh Hyun-hee membuka brankas Eun-byeol, tidak ada benda yang mencurigakan. Namun tidak sengaja Kang Mari membuka salah satu brankas yang di dalamnya terdapat tropi, dan saat melihatnya ternyata brankas itu milik Jo Soo-kyung. Chon Sojin yang terlihat begitu panik kini terkejut melihat tropi tersebut ada di dalam brankas Soo-kyung, dan tidak sengaja Chon Sojin melihat Ha Yeon-chul juga berada di ruangan tersebut. Ternyata Ha Yeon-chul lah yang memindahkan tropi tersebut. Soo-kyung akhirnya dibawa oleh petugas polisi ke kantor polisi. Ha Yeon-chul dan Chon Sojin bertemu kembali untuk membicarakan masalah Eun-byeol. Ha Yeon-chul marah dan tidak menyangka anaknya Eun-byeol bisa berbuat sejauh itu. Dengan wajah ketakutan, Chon Sojin membujuk Ha Yeon-chul untuk melakukan sesuatu demi anaknya. Saat di kantor polisi, Oh Hyun-hee tidak dapat menahan amarah pada Soo-kyung. Namun Soo-kyung tetap mengatakan bukan dia pelakunya. Jo Dan-tae datang dan tidak menerima anaknya diperlakukan seperti itu. Salah seorang petugas polisi menyerahkan hasil DNA dan ternyata sidik jari Soo-kyung tidak terdapat di tropi tersebut. Dan Suk-hun memperlihatkan sebuah foto saat festival dilaksanakan, dan hanya Ha Eun-byeol yang tidak ada dalam foto tersebut. Oh Hyun-hee dan Kang Mari berpikir mungkinkah Ha Eun-byeol pelakunya. Lalu Kang Mari teringat dan mengatakan pada Oh Hyun-hee dia menemukan sebuah kalung di tempat kejadian Rona terjatuh. Lalu Chon Sojin mengambilnya dari tangan Kang Mari. Dan Oh Hyun-hee pun teringat dia pernah melihat kalung yang akan dihadiahkan Ha Yeon-chul pada Eun-byeol. Kecurigaan Oh Hyun-hee semakin kuat. Ha Yeon-chul terkejut melihat Oh Hyun-hee berada di rumah. Ha Yeon-chul begitu resah dan Oh Hyun-hee mengatakan bahwa Soo-kyung bukan pelakunya. Sidik jari Soo-kyung tidak muncul pada tropi itu. Mendengar hal itu, Ha Yeon-chul semakin resah. Kemudian Oh Hyun-hee menemui Ha Eun-byeol di kamarnya. Dia bertanya keberadaan Eun-byeol saat kejadian Rona terjatuh. Lalu Oh Hyun-hee menunjukkan foto dan hanya dia yang tidak ada dalam foto itu. Eun-byeol semakin panik dan terlihat gugup. Lalu Chon Sojin datang dan mengusir Oh Hyun-hee. Setelah Jo Soo-kyung terlepas dari tuduhan, tiba-tiba media memberitakan bahwa pelaku dari kejadian Rona adalah Ah Ju-si, penjaga sekolah. Oh Hyun-hee menemui orang itu di kantor polisi. Oh Hyun-hee bertanya apa alasan dia melakukan itu pada Rona. Ah Ju-si itu meminta maaf dengan wajah yang begitu menyedihkan, dan mendengar hal itu Oh Hyun-hee berteriak histeris. Chon Sojin bertemu dengan Ha Yeon-chul. Karena dia semakin panik dan tidak tenang, Chon Sojin terlihat seperti sudah hilang akal. Kemudian Chon Sojin meminta Ha Yeon-chul untuk segera menyingkirkan Bae Rona.
Terlihat seorang pria yang masuk ke ruangan di mana Rona dirawat. Pria itu melepaskan alat bantu pernapasan bayi Rona dan alat pacu jantung pun berbunyi. Tak disangka bayi Rona benar-benar meninggoy. Terlihat Oh Hyun-gi sedang berada di pemakaman bayi Rona. Dia begitu terlihat tidak berdaya. Oh Hyun-gi berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum beberapa pil. Namun tiba-tiba tangan seseorang menghentikan Oh Hyun-gi. Dan ternyata Logan Lee yang sudah berusaha menghentikan Oh Hyun-gi. Logan Lee mengatakan bahwa Oh Hyun-gi harus bisa membalaskan perbuatan orang yang sudah membuat Rona meninggoy. Logan Lee mengatakan Han Byo-lah pelaku sebenarnya. Terlihat seorang wanita berambut pendek masuk ke dalam penthouse. Dia berjalan menuju kamar di mana Sim Suryeon dulu tinggal. Jo Dan-tae bertanya, "Siapa kamu?" Dan wanita itu berbalik menunjukkan wajahnya. Lalu Jo Dan-tae berkata, "Sim Suryeon?" Wanita itu mendekati Jo Dan-tae dan mengatakan, "Lama tidak bertemu." Benarkah Sim Suryeon kembali, dan mengapa penampilan dan perilakunya sangat berbeda dengan Sim Suryeon yang dulu? Semakin penasaran saja kan guys? Terus saksikan kelanjutan ceritanya di Penthouse Season 2 episode ke-7 minggu depan ya guys. Thanks for watching. Bye bye.